Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Dwi Purwanto dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 5, akan menjelaskan tentang dinamika penduduk. Dinamika kependudukan. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Pertama, ada kelahiran atau natalitas, yaitu bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah, salah satunya karena adanya kelahiran pada daerah tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kelahiran baik yang pro atau kontra. A. Penunjang kelahiran pro atau natalitas, yaitu menikah muda, pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki, anak menjadi harapan orang tua sebagai pencari nafkah, anak merupakan penentu status sosial, dan anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Yang B, ada penghambat kelahiran atau antinatalitas. Pelaksanaan program KB, penundaan usia perkawinan, semakin banyak wanita karir. Yang kedua ada kematian atau mortalitas. Terdapat dua kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan khusus. Yang kedua ada sumber data kependudukan. Tingkat kematian khusus dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. A. Penunjangan kematian pronatalitas. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam. Yang B, penghambat kematian atau anti-mortalitas, yaitu meningkatnya kesadaran penduduk pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis. Yang ketiga ada migrasi penduduk. Merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan menetap. A. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi, serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. B. Tujuan sensus penduduk mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu, mengetahui jumlah, sebaran, kepadatan penduduk, mengetahui berbagai informasi tentang penduduk sebagai sumber data perencanaan dan penentuan. C. Jenis sensus penduduk. Berdasarkan tempat tinggal de facto, yaitu cara menghitung jumlah penduduk pada warga yang ditemukan perencanaan. Ada de jure, melakukan perhitungan berdasarkan metode pengisiannya. Ada metode canvasser atau petugas mendatangi penduduk. Yang kedua ada metode householder atau pengisian daftar pertanyaan. D. Keunggulan dan kelemahan sensus. Keunggulan sensus de jure. Jumlah penduduk yang tercatat tidak harus bersamaan waktu. Terjadi pencatatan 2 kali. Kelemahan, penduduk tidak memiliki bukti KTP. Tidak sesuai jumlah penduduk data hasil sensus. Keunggulan sensus de facto, jumlah penduduk yang tercatat dilakukan serempak, data yang diperoleh digunakan untuk kepentingan perencanaan. Kelemahan, kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih. Diperlukan petugas dan dana yang cukup. B. Survei penduduk. Salah satu metode pengumpulan data penduduk dalam peristiwa demograf atau ekonomi. Jenis survei penduduk. Survei bertahap tunggal, ganda, dan bertipe kombinasi. C. Registrasi penduduk. Kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami manusia, yaitu perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan lain-lain. Yang ketiga ada mobilitas penduduk. A. Mobilitas penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. B. Jenis mobilitas penduduk. Ada dua jenis, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Yang pertama mobilitas vertikal, yaitu semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial. Yang kedua ada mobilitas horizontal, yaitu semua gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. A. Mobilitas permanen, yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya, emigrasi, imigrasi, remigrasi, transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. B. Ada mobilitas non-permanen, yaitu gerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain tidak ada niatan menetap. Contohnya, kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.